Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'ruf Kamil Husain, mahasiswa Teknik Komputer A, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester Pendidikan Kewarganegaraan. 1. Apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme ini berperan kuat dalam perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan nasionalisme Indonesia. Tidak mustahil ke depan akan muncul ancaman dan bahaya, sehingga diperlukan semangat kebangsaan dengan intensitas tinggi untuk menanggulangi itu. Dapat dilihat dari tujuan nasionalisme itu sendiri, yaitu 1. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa. 2. Membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. 3. Membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. 4. Untuk berupaya menghilangkan ekstremisme berlebihan dari warga negara kepada masyarakat. 5. Menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. 6. Menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari dalam atau luar. 2. Nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi agar mencapai tujuan bersama yaitu: yang pertama, nilai nasionalisme, menjaga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kedua, nilai gotong royong, yang merupakan ciri khas budaya kita untuk bekerja sama secara berdampingan dalam mengatasi segala masalah yang ada. Ketiga, sikap toleransi. Keempat, sikap berkeinginan memajukan bangsa. Kelima, sikap saling menghormati dan saling mengerti antar satu sama lain. 3. Bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Kewarganegaraan global merupakan persatuan seluruh warga negara di berbagai penjuru dunia yang tidak mengenai batas balik itu, ras, suku, budaya, asal negara, tingkatan manapun lainnya. Mereka bersatu atas dasar kebersamaan dalam mencapai tujuan. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang memiliki warga negara dengan intelektual yang tinggi. Warga negara global perlu memiliki keterampilan-keterampilan untuk menghadapi perubahan yang terjadi di abad ke-21. Setidaknya ada 3 keterampilan utama yang harus dipersiapkan oleh pelajar atau generasi emas sebagai warga negara Indonesia yang mudah untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Pertama, keterampilan dalam berinovasi dan pembelajaran untuk menghasilkan kontribusi yang nyata demi kemajuan masyarakat yang dilandaskan dengan semangat yang tinggi, karena semangat nasionalisme merupakan akar dari berbagai macam budaya. Kedua, keterampilan keaksaraan digital. Ketiga, keterampilan hidup dan karir. Ada 8 hal yang mengidentifikasi kita sebagai warga negara global, yaitu 1. Gen atau keturunan. 2. Fisik. 3. Sosial. 4. Ekonomi. 5. Lingkungan. 6. Teknologi. 7. Politik. 8. Agama. 4. Bagaimana memahami berbagai perubahan
dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri. Nasionalisme adalah sebuah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara atau nation dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Pengertian ini jelas mengalami perubahan karena kata nasion atau nasionalisme diadopsi dan dipakai secara positif untuk menggambarkan semangat kebangsaan suatu kelompok masyarakat tertentu. Di bawah pengaruh semangat pencerahan Enlightenment, kata nasionalisme tidak lagi bermakna negatif atau peyoratif seperti digunakan dalam masyarakat Romawi kuno sejak abad pencerahan atau zaman Fajar Budih berlangsung selama abad 17 sampai 18. Kata ini mulai dipakai secara positif untuk menunjukkan kesatuan kultural dan kedaulatan politik dari suatu negara dan bangsa. 5. Apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? WNI atau warga negara Indonesia dan orang Indonesia yang berasal dari suku bangsa di Indonesia berhak memulihkan status kewarganegaraan Indonesianya tanpa harus melalui proses kewarganegaraan atau naturalisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yaitu mengatur dan mengadopsi asas baru dalam sistem kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu asas kewarganegaraan ganda terbatas, berlaku bagi anak-anak hasil perkawinan campuran sampai 18 tahun dan maksimum umur 21 tahun. Banyak peserta seminar yang berganti paspor atau berkewarganegaraan, namun rasa nasionalisme tidak bisa disimbolkan paspor. Mengutip pernyataan mantan Presiden Indonesia B.J. Habibie saat Kongres Diaspora Indonesia ketiga yang menyatakan rasa nasionalisme tidak bisa disimbolkan dengan paspor. Karena itu, WNI tidak bisa kehilangan kewarganegaraannya secara terpaksa atau dengan batas waktu tertentu kecuali atas kehendaknya sendiri. Perlunya menghormati hukum kewarganegaraan negara lain yang mengadopsi prinsip kewarganegaraan ganda. 6. Apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai suatu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Bahasa Indonesia. Yang keempat, Bendera Merah Putih. Yang kelima, Lagu Indonesia Raya. Elemen-elemen yang kita miliki ini apabila dipahami dan dijaga dengan baik akan menjadi kekuatan terbesar yang akan memicu kemajuan negara Indonesia. Maka dari itu, memaknai alat pemersatu bangsa ini sangatlah penting. Apalagi sebagai generasi muda, kita harus menumbuhkan jiwa nasionalisme karena generasi muda merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.